Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas karakter suami yang akan membawa keluarganya menuju kekayaan yang berlimpah. Mohon diperhatikan kepada para suami ataupun calon suami. Bagi saudaraku semua yang saat ini posisinya adalah seorang istri, bisa dibagikan kepada suaminya. Semoga keluarga, kawan-kawan semua, para pendengar, para subscriber diberikan berlimpahan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi melalui channel ini, channel Menjemput Kaya, karena telah Allah berikan kita kesempatan dan kawan-kawan telah subscribe dan mendapatkan notifikasi sehingga kita bisa belajar bersama-sama saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, panutan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabatku sekalian, seperti yang sudah tadi kita sampaikan di awal, kita akan membedah karakter suami yang akan membawa bahtera rumah tangganya menuju kekayaan. Yang menjadi dasar adalah kita harus mengetahui rumus sederhananya bahwasanya apabila seseorang itu ingin kaya, apabila keluarga itu ingin kaya, maka kuasailah ilmu dagang. Sebagaimana hadis Nabi, apabila kita ingin kaya maka berdagang. 9 dari 10 rezeki itu dari berdagang. Namun rumus sebaliknya, apabila tidak ingin miskin maka belajarlah cara mengelola uang. Dan ini adalah dua sisi yang saling menjaga. Apabila ingin kaya harus pandai mencari, apabila tidak ingin miskin harus pandai mengelola harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqu naqoli afwa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya manusia diperintahkan untuk mengontrol harta bendanya yang dapat memenuhi kebutuhannya yang pokok bagi dirinya dan orang lain yang menjadi tanggungannya, berupa makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain yang harus dimilikinya. Jadi, kurang lebih adalah ketika seorang suami memahami cara mengelola uang, dia memiliki atau dia harus paham kapan bersedekah dan kapan, dan kepada siapa, dan bagaimana waktunya. Telah dibahas dalam video-video sebelumnya tentang amalan-amalan sedekah subuh, sedekah Jumat Berkah, dan lain sebagainya. Namun
Dalam video kali ini kita membahas dasarnya kapan seseorang itu sebaiknya bersedekah dan urutannya, prioritasnya kepada siapa. Jadi ketika seseorang itu bersedekah adalah ketika kebutuhannya sudah tercukupi, kebutuhan pokok bagi dirinya sudah tercukupi. Kemudian ada kelebihan untuk dirinya sendiri. Makna dari infakkanlah kelebihan harta benda yang melebihi kebutuhan kalian, selama hal itu tidak menyakiti dan mengganggu kalian hingga menyebabkan kalian menjadi beban orang lain. Nah, itu menjadi ukurannya. Ketika kalian merasa lebih dan kalau itu diberikan kepada orang lain, maka kalian tidak membebani orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah yang kamu keluarkan ketika berkecukupan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi yang pertama ketika kita kecukupan, dan kita kalau sudah kecukupan kita bersedekah kepada orang yang kita tanggung. Kita memberikan ke istri, ke anak, kemudian kita niatkan sedekah, kita menyadari bahwasanya itu sedekah, maka itu sebenarnya sudah menjadi riyadhah yang membukakan pintu rezeki. Bisa jadi riyadhah sedekah yang saudara amalkan belum membuahkan hasil, malah perekonomian semakin memburuk karena mungkin prioritasnya keliru. Keluarga belum tercukupi, kemudian malah diberikan ke orang lain. Abu Hurairah pernah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, bersedekahlah kalian. Seseorang berkata, aku punya 1 dinar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah atas dirimu sendiri. Beliau berkata lagi, orang tersebut berkata lagi, aku masih punya 1 dinar lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, bersedekahlah atas istrimu. Kemudian dia berkata lagi, aku masih punya 1 dinar lagi. Rasulullah bersabda, bersedekahlah atas anakmu. Dia berkata lagi, aku masih punya 1 dinar lagi. Rasulullah kemudian bersabda, kamu lebih tahu kemana kamu akan menginfakkannya. Insyaallah. Jadi jangan khawatir saudaraku ketika selama ini belum bersedekah ke orang lain tapi sudah memberikan ke istri dan anak, maka jangan lupa harus sadar bahwasanya itu sudah merupakan sedekah. Kita niatkan sedekah, kita niatkan beribadah kepada Allah ketika kita mencari rezekinya. Kemudian ketika kita memberikan kepada istri dan anak, kita sadari bahwasanya itu sedekah. Kita sadari, kita niatkan itu riyadhah. Lalu bagaimana sedekahnya yang untuk orang lain karena belum bisa dengan amalan mendoakan. Pagi-pagi ketika kita mulai bekerja, lihat orang kita doakan. Ketika kita zikir subuh, jamaah yang ada di masjid kita doakan semua ketika zikir. Semacam itu termasuk dalam sedekah subuh. Kawan-kawan tidak perlu memaksakan diri, karena ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya manusia tidak dituntut untuk bersedekah, melainkan setelah memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anaknya, pelayannya, dan selain mereka. Demikian sahabatku, insya Allah dengan menata, memahami perekonomian dari sudut pandang Islam, semoga Allah tata perekonomian saudaraku semuanya.
Insya Allah ke depan kita selain amalan-amalan yang membuka pintu rezeki, kita juga akan membahas tentang fikih finansial. Karena ternyata para sahabat sekalian belum mengetahui definisi kaya itu seperti apa, definisi cukup itu seperti apa, harta yang banyak itu seperti apa dalam sudut pandang Islam, sehingga ketika kita berdoa biar sesuai dengan apa yang Allah definisikan. Misalkan saja sedikit kita ulas bahwasanya cukup itu adalah melebihi kebutuhan. Sementara barangkali kebanyakan orang-orang memang cukup saja belum. Cukup itu segala sesuatunya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pandangan kita hari ini mungkin orang kaya itu secara definisi sebenarnya adalah orang yang cukup. Demikian, insya Allah akan perdalam lagi di video-video selanjutnya. Banyak hilangnya mohon maaf. Semoga saudaraku semuanya menjadi pribadi, menjadi suami dan istri keluarga yang memahami fikih finansial, memahami rezeki dari Allah berupa keuangan, dan Allah selalu tambah besarannya dan keberkahannya. Billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.